pagi adik-adik semua. Apa kabar semuanya? Selalu sehat? Selalu ceria? Puji Tuhan, amin? Amin. Kita bersyukur kalau sampai saat ini kita bisa bertemu walaupun hanya lewat online ya adik-adik ya. Yuk sebelum kita datang kepada Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih buat setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat apapun yang Tuhan berikan buat kami. Pagi ini Tuhan, kami rindu untuk datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan tolong kami, agar kami semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau pujikan nama Tuhan karena hanya karena kemurahan Tuhan kita ada sampai saat ini seperti kita ada saat ini. Kami bersyukur Tuhan buat kasih kemurahan-Mu atas hidup kami Tuhan. Dan saat ini kami mau menyembah-Mu ya Allah. Terima kasih buat kemurahan-Mu atas hidup kami Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Engkau ajaib dan hebat buat kami Tuhan. Dan selamanya kami mau menyembah Engkau Tuhan. Seumur hidup kami mau menyerahkan hidup kami hanya untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Sebab oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ya adik-adik tetap bersuka cita, amin. Amin. Bersama Tuhan kita harus terus bersuka cita karena Tuhan menyertai kita. Yuk kita pujikan lagu ini. Sungai sukacitamu Tuhan mengalir dalamku.
Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan apa? Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Melayanimu Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Sungai sukacita, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Kami mau mengalir bersamamu Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamaku, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Engkau Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Nah adik-adik, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Walaupun kita lagi sedih, susah, bosen, Tuhan ada bersama kita. Dia selalu ada bersama kita karena tidak ada satupun yang dapat memisahkan kasih Tuhan kepada kita. Yuk, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tak satupun Tuhan yang akan memisahkan kami dari kasih-Mu ya Allah. Hati kami tenang Tuhan, karena kami tahu Engkau ada bersama kami Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah? Tak satupun, tak satupun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaankah?
satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Dalam bahaya Dia menggendong kita, adik-adik. Dalam apapun yang terjadi dalam hidup kita, Dia ada bersama kita. Terima kasih. Sebab tak ada satupun Tuhan yang akan memisahkan kami dari kasih-Mu, ya Allah. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaankah, tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya semua? Kakak harap adik-adik sehat selalu. Hari ini kita ketemu lagi di hari Minggu. Kakak akan membawakan kisah tentang Tuhan mendengarkan doa. Diambil dari ayat firman Tuhan di 1 Samuel 1 sampai 2 ayat 1 sampai 10. Hari ini kakak mau tanya dulu nih sebelumnya. Siapa yang tahu apa sih doa itu? Ayo, ada yang tahu? Doa itu adalah kita berbicara kepada Tuhan. Terus apa sih kakak isinya doa itu? Ya seperti biasa yang adik-adik sudah lakukan. Atau mungkin ada yang belum tahu. Nah, doa itu jadi boleh berisi tentang permintaan kita kepada Tuhan. Misalnya doa untuk kesembuhan, doa untuk kesehatan, atau bisa juga doa itu berisikan kita berbicara kepada Tuhan, atau dengan kata lainnya curhat. Ya adik-adik, jadi jangan lupa kita harus tetap berdoa. Yuk kita mau lanjut cerita dari firman Tuhan dan kakak akan bawakan tentang seorang ibu yang bernama Hana. Ibu ini sudah menikah dan belum memiliki anak. Dia sudah menantikan bertahun-tahun, namun belum juga memiliki anak. Ibu Hana ini setiap tahunnya suka pergi ke Silo, ke tempat rumah Tuhan. Untuk apa dia ke sana? Yaitu setiap tahun dia ke sana untuk menyembah dan berdoa. Saat itu di Silo, di rumah Tuhan,
yang menjadi imamnya itu yaitu Bapak Eli. Suatu hari saat Ibu Hana pergi ke Shilo untuk berdoa seperti biasa, dengan sedih hati, dengan berat hati, dia berdoa, dia menyembah kepada Tuhan. Dia berdoa, Tuhan, kiranya Engkau memberikan aku seorang anak laki-laki. Bila Tuhan memberikannya padaku, maka aku berjanji, aku akan memberikannya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan ini. Dia berdoa terus sambil bersedih hati. Saat itu Imam Eli melihat Ibu Hana ini. Dia melihat Ibu Hana ini berdoa namun tidak kedengaran suaranya, hanya mulutnya yang bergerak-bergerak. Dan Imam Eli menyangka bahwa ibu ini mabuk, hingga Imam Eli menegur Ibu Hana, "Hai ibu, mengapa engkau mabuk?" Dan Ibu Hana menjawab, "Saya tidak mabuk. Saya bersedih hati dan saya sedang berdoa kepada Tuhan. Karena sedihnya, saya tidak bisa mengeluarkan suara. Saya berkata dalam hati dan hanya mulutku yang bergerak. Saya merindukan seorang anak yang tidak kunjung datang." Dan Imam Eli menjawab, "Kiranya Tuhan mendengarkan doamu dan mengabulkannya. Pulanglah, maka tahun depan kamu akan mendapatkannya." Dan Ibu Hana ini kembali ke kotanya sebulan, 2 bulan, hingga berganti. Dan apa yang terjadi adik-adik tahu? Tahun selanjutnya Ibu Hana mengandung dan dia melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia ingat akan janjinya, yaitu dia akan menyerahkan anaknya untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan di Shilo. Dia memberikan anak itu Samuel. Hingga anak itu lepas dari menyusui dan sudah bisa berjalan, berbicara, maka Ibu Hana ini membawa anak ini, Samuel, pergi ke rumah Tuhan di Shilo untuk melayani Tuhan dan menyerahkannya kepada Imam Eli untuk dididik. Melalui kisah firman Tuhan ini, kakak ingin mengingatkan kita, memberitahu kita, adik-adik, bahwa saat kita berdoa kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan mendengar doa kita. Walaupun apa yang kita doakan, apa yang kita minta, apa yang kita harapkan tidak langsung dijawab. Bisa saat itu juga dijawab, bisa juga besok, mungkin bisa berhari-hari, berbulan-bulan, atau bertahun-tahun. Tapi satu hal yang kakak ingin adik-adik tahu, bahwa Tuhan selalu mendengar doa kita dan Tuhan pasti akan menjawab sesuai dengan waktu yang terbaik yang Dia berikan bagi kita. Jadi tetap berdoa, jangan lupa kepada Tuhan Yesus. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Yuk kita ulangi kembali ya, bareng-bareng ya, pelan-pelan. Di Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Baik adik-adik,
Tuhan Yesus memberkati. Dah.